Salam saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda di ruang dengar Anda. Bersyukur kalau Anda terus setia mendengarkan program Aku dan Dia. Lewat program ini kita boleh lebih mengenal Dia yang adalah Tuhan. Saat ini saya masih mau mengajak Anda mendengarkan tentang Yesus yang adalah pokok anggur dan bagaimana kita dapat menjadi ranting yang menghasilkan buah. Selamat mendengarkan. Beberapa malam yang lalu, suamiku menelpon ibu mertuaku yang tinggal di kampung halamannya. Tidak ada yang penting-penting amat, karena memang suamiku merasa perlu untuk menelpon ibunya secara rutin. Ia akan mengusahakan agar ia bisa menyediakan waktu itu ketika ia tidak sedang sangat sibuk karena urusan pekerjaannya atau kalau ia tidak ada pertemuan atau urusan di kantornya. Aku sering mendengarkan ketika mereka sedang berbicara melalui telepon. Karena memang suamiku memakai video call sehingga suaranya memang bisa terdengar dengan cukup keras. Sehingga meskipun kadang aku tidak memahami sepenuhnya karena suami dan ibu mertuaku berbicara dengan menggunakan bahasa daerah mereka. Namun, aku bisa memahami secara garis besar apa yang mereka bicarakan. Dalam percakapan beberapa malam yang lalu, suamiku dan ibu mertuaku berbicara tentang pohon rambutan yang ada di belakang rumah ibu mertuaku. Ibu mertuaku menceritakan bahwa di musim ini, pohon rambutan itu hanya sedikit saja menghasilkan buah, berbeda dengan musim-musim yang lalu. Di musim yang lalu, buahnya sangat banyak sampai ia bisa membagi-bagikan kepada banyak tetangga dan teman-teman di gerejanya. Namun, di musim ini, pohon itu hanya menghasilkan buah yang sangat sedikit. Ibu mertuaku menambahkan, ada seorang tetangga yang menyarankan agar pohon itu dipangkas sedikit karena sudah terlalu rimbun dan terlalu subur daunnya. Justru karena sangat rimbun, pohon itu tidak lagi menghasilkan banyak buah. Dengan memangkas sebagian dari ranting-ranting yang ada, maka kemungkinannya akan lebih besar bagi ranting itu untuk mengeluarkan buah. Dengan demikian, pohon itu bisa dapat menghasilkan lebih banyak buah pada musim berikutnya. Itu harapannya. Ketika mendengarkan pembicaraan suami dan ibu mertuaku itu, pikiranku terbawa kepada satu bagian di dalam Alkitab yang juga menuliskan tentang hal yang sama. Tetapi di dalam Alkitab tentu saja tidak berbicara mengenai pohon rambutan. Alkitab menuliskan tentang pohon anggur. Dan kisah itu dikatakan oleh Yesus sendiri ketika berbicara mengenai hubungan antara aku dengan Dia. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Yesus berbicara mengenai keinginan yang sama yang dikehendaki oleh pemilik kebun anggur, sebagaimana yang juga diinginkan oleh ibu mertuaku sebagai pemilik pohon rambutan, yaitu agar pohon itu menghasilkan banyak buah. Namun Yesus sejak awal memang tidak sedang mengajarkan tentang pertanian atau perkebunan, tetapi ia sedang menceritakan tentang perumpamaan yang menggambarkan mengenai hubungan antara dia dengan orang-orang yang percaya kepadanya, dan tentunya aku termasuk di dalamnya. Di dalam perumpamaan itu, Yesus dengan jelas menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan aku adalah salah satu ranting dari pohon anggur itu. Dan Bapa Surgawi yang di dalam perumpamaan itu disebut sebagai pemilik kebun anggurnya, yang menghendaki agar kebun anggurnya menghasilkan buah. Aku melihat hal yang sangat luar biasa di dalam perumpamaan ini. Ketika Bapa menghendaki agar kebun anggur itu menghasilkan buah, ia menghendaki agar aku yang menunjukkan buah-buah itu di dalam kehidupanku. Aku tidak banyak tahu tentang pohon anggur, tetapi yang aku tahu dengan pasti adalah buah dari pohon anggur itu dihasilkan oleh ranting-rantingnya. Ini berbeda dengan pohon kelapa atau pohon pepaya, di mana buah dari pohon itu akan muncul dari pokok pohonnya. Yesus membuat perumpamaan tentang dirinya sebagai pokok anggur dan aku sebagai rantingnya. Dan kemudian dengan tegas mengatakan tentang kehendaknya bahwa aku sebagai ranting akan mengeluarkan buah di dalam kehidupanku. Aku memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam kehidupanku, yaitu agar aku menghasilkan buah, dan melalui buah yang aku hasilkan, orang-orang di sekitarku akan bisa menikmati hasil dari pohon anggur itu. Yesus tidak mengeluarkan buah-buah yang bisa secara langsung dinikmati oleh orang banyak. Ia mengeluarkan buah-buah itu dengan memakai hidupku jika aku menyerahkan diriku untuk dipakainya. Pokok anggur mengalirkan semua bahan untuk menghasilkan buah kepada ranting-rantingnya. Dan melalui ranting-rantingnya itu muncullah buah anggur yang bisa dinikmati orang. Buah yang aku hasilkan di dalam kehidupanku itulah yang akan membuat orang menjadi tertarik atau sebaliknya menjadi tidak tertarik untuk mengenal Yesus di dalam kehidupan pribadi mereka. Dengan menikmati buah yang muncul di dalam kehidupanku, orang akan diperkenalkan kepada Allah dan kemudian mengambil keputusan yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Betapa luar biasanya kepercayaan yang diberikan kepadaku yang hanyalah sebuah ranting kecil saja. Aku ingat sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jika mau diterapkan di dalam keberadaanku sebagai ranting yang menghasilkan buah, maka ayat itu memerintahkan agar buah-buah di dalam kehidupanku juga menjadi nyata di depan orang, supaya ketika mereka melihat buah-buah yang baik itu, mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Aku sangat berharap bahwa itulah yang sebenarnya terjadi dan nyata di dalam kehidupanku. Bahwa aku benar-benar menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain di sekitarku. Aku tidak ingin hanya menjadi ranting yang rimbun dengan daun yang nampak hijau dan rindang, namun sama sekali tidak menghasilkan buah-buah yang nyata. Aku juga tidak mau menjalani kehidupan yang hanya sekedar nampak hijau dan indah di permukaan, namun sebenarnya tidak memiliki apapun yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Aku juga tidak ingin hidupku hanya memancarkan kemegahan diri pribadi atau keindahan karena hasil usahaku sendiri saja. Karena semua itu hanyalah sementara dan tidak akan banyak berguna.
Aku ingin menjadi ranting yang menghasilkan buah sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa sebagai pemilik kebun anggur. Dengan demikian, aku terus berdiam di dalam Yesus, melekat kepadanya di sepanjang kehidupanku. Kau berkata, mendekatlah, ku kan datang kepadamu. Kau berkata, jangan takut, ku berdiam untuk percaya. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Kau berkata, lepaskanlah, ku berserah kepadamu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Ku percaya penuh semua rancangan-Mu terindah bagiku. Kau genggam hidupku dan masa depanku aman di tangan-Mu. Biarlah Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kehendak Yesus, bahwa kita sebagai ranting dari pokok anggur akan menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan menghasilkan buah yang demikian, maka kehidupan kita akan menjadi seperti yang dikehendakinya. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana menghasilkan buah yang akan menjadi berkat, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus, satu-satunya yang menghendaki untuk dekat dengan mereka yang mengasihinya, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin didoakan, silakan menyampaikannya kepada kami akan senang mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.